kasih dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Benedikta Tini, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025 dengan NIM 25309219. Asal sekolah SMA Negeri 1 Seluas. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Silakan Aldo, kita tolong pimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami. Semoga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik, karena kami perlu bantuan dari-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, hanya ini. Dion ada? Endang Cahayu, Franciscus Aldo Aldeno, Jordan Nainggolan, Margareta Kesia, hadir Bu. Olivia Mutiara, hadir Bu. Reza Bermeno, hadir Bu. Boleh penyanyi Uang Rasa. Orang berarti dalam gereja Katolik. Oke, sebelum masuk ke materi ini, saya bilang, kalian pernah sekolah? Pernah voli? Pernah kadang ikut lomba? Coba. Kalau tidak ada pelatih, apa yang terjadi? Hancur ya? Yang tadinya suaranya harusnya sopran, lalu ke tenor. Atau sebaliknya. Nah, jadi tanpa pelatih akan hancur. Main bola juga begitu. Tidak ada pelatih, tidak ada wasit, akan hancur. Gereja juga demikian, khususnya gereja Katolik. Maka ada struktur hierarki dalam gereja Katolik. Maka dari itu penting sekali untuk kita belajar tentang hierarki gereja Katolik ini. Mengapa? Karena kita ini, gereja itu bukan hanya sekumpulan rumah, tetapi kita ini kumpulan umat yang hidup. Maka dari itu perlu adanya bimbingan dari para pemimpin gereja yang terkenal dalam hierarki. Siapa saja yang termasuk dalam hierarki itu, yaitu paus, uskup, imam, dan diakon. Itu ya. Itu materi kita nanti yang akan kita pelajari. Nah, apa tujuan kita belajar tentang materi ini? Nah, di sini ada ya. Ternyata nggak di sini. Nah, apa tujuannya? Peserta didik mampu memahami siapa dan apa. Sabar ya. Hierarki dalam gereja tersebut atas
ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada kepala desa. Kalau di gereja Katolik juga ada. Siapa-siapa dalam gereja Katolik? Imam dan diakon. Kemudian nanti berharap juga kalian setelah belajar tentang hierarki ini, kalian tahu mengurus apa? Tahu perannya, tahu tugas tentang imam, tentang pastor, tentang paus, itu tahu apa saja sih perannya, apa saja sih tugasnya untuk mereka masing-masing. Kemudian kalian harus tahu pentingnya peran mereka. Kemudian apa lagi? Nah, kita wajib menghormati para hierarki tersebut, menghormati paus, menghormati uskup, menghormati imam atau pastor, atau menghormati diakon. Itu wajib ya sebagai orang Katolik. Nah, sikap hormat itu harus kita tunjukkan dan sesama umat juga harus kita saling menghormati. Dan tentu saja kita juga harus taat dengan pemimpin kita. Yang berikutnya, apa sih yang mau kita capai? Nah, tentu saja kita juga harus menghargai peran-peran mereka. Yang ketiga, meneladani semangat pelayanan dan pengorbanan para pemimpin gereja. Masih ingat kunjungan Paus kemarin? Paus Fransiskus datang ke jauh-jauh dari Vatikan ke Indonesia dalam rangka pelayanannya. Nah, bagi itu patut kita contoh semangat pelayanan Pak Paus. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya semangat untuk melayani. Contoh kehidupan
Suryani. Ini ketua timnya, ketua kelompoknya itu ada Franciscus Albeno. Nah, sekarang silakan boleh bergabung di timnya yang sudah kita ajak tadi ya. Silakan bergabung. Ada namanya yang tidak? Kita terdaftar di sini. Semua ya, oke silakan. Duduk sesuai dengan sini ya. Duduk sesuai dengan kelompok yang sudah diajak ini. Hierarki dalam gereja Katolik ya. Bangga ya jadi orang Katolik ya. Halo sobat Katolik muda, selamat datang di program Pemuda Katolik. Pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai hierarki dalam gereja Kita Katolik. membagikan satu satu di dalam. Ya, salah satu ciri khas yang ada dalam gereja Katolik adalah adanya hierarki. Tentu kebanyakan dari sobat tidak akurat menggunakan hierarki. Kata hierarki sering diidentikan dengan usulan jabatan atau usulan kepemimpinan. Sebenarnya, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, hierarkia, yang artinya jabatan suci. Dalam gereja Katolik, kaum hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan suci karena lapisannya. Oleh karena itu, orang yang termasuk dalam hierarki gereja sering juga disebut sebagai kaum berbakti. Kaum hierarki bertugas untuk membalakan umat beriman. Bagaimana dulu para rasul diutus oleh Yesus mengembalakan jemaat. Sekarang ini struktur hierarki dalam gereja terdiri dari paus, para uskup, para imam, dan para diakon. Mari kita simak penjelasannya. Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi dalam Silakan dicek di buku ada ya, pakai juga ada penjelasannya. Paus
tugas dari kandidat adalah bela baik. Nah, itu tadi Tugas-tugas itu, ibu minta tolong kita itu akan menceritakan sebuah masalah. Ini kan tentang hierarki. Nah, jadi ada sebuah masalah di paroki. Ini masalahnya akan mengadakan perayaan pesta syukur di sebuah paroki yang ke-25 tahun. Nah, jadi di situ kita membutuhkan peran hierarki ini. Nah, jadi minta tolong nanti kalian, ada yang jadi paus, ada yang jadi uskup, ada yang jadi umat. Oke, minta tolong Aldo, jadi uskupnya ya, silakan maju depan. Uskup Sireja, ini ibu ada teksnya uskup Sireja. Imamnya, silakan Jordan maju depan. Diakonnya Prem. Silakan Prem. Prem, kamu jadi diakon Prem ya? Tadi diakon itu yang pakai sholat. Itu tadi ya, silakan. Ini ada teksnya, silakan dibawa teksnya nama salah. Yang lainnya umat ya, umat 1 dan umat 2. Nah, ini jadi naratornya ya. Ya, kalian di sini, di luar. Oke, silakan kalian di luar dulu ya. Ini judulnya tentang bersatu dalam pelayanan. Bersatu dalam pelayanan. Tokohnya ada paus, ada uskup, ada imam, ada diakon, dan ada umat awam. Jadi itu semua melibatkan hierarki ini tadi ya. Nah, umat 1 Bu minta tolong kelompok ini ya. Oke. Olik ya. Olik dan siapa tadi? Olik sama dia ada. Ya. Oke, teksnya silakan dibaca. Oke, silakan boleh berekspor dulu maju. Oke, ada umat dulu menjawab dulu ya. Teman-teman, kita mau merayakan syukur 25 tahun paroki kita. Tapi siapa yang akan memimpin dan mengatur semuanya? Kalau hanya kita sendiri, rasanya sulit. Gereja punya pemimpin kan? Bagaimana kalau kita minta bantuan? Oke, silakan paus masuk. Ini dalam paus itu ada susah datang ya. Tapi kita anggap yang di video ya, kita menyaksikan video. Silakan sampaikan pesan paus. Saudara-saudari terkasih, Saya saya tidak bisa hadir secara langsung, tetapi saya berpesan tetaplah bersatu dan dengarkan uskupmu dan jadilah saksi Kristus di lingkunganmu. Amin, Bapak Suci. Kami akan menaati pesanmu. Kemudian masuklah uskup. Oke, kepada uskup silakan maju. Selamat siang umat Allah. Saya datang mewakili Bapak Suci untuk mendukung kalian. Tugas saya adalah menjaga persatuan gereja di keuskupan ini. Marilah kita bekerja sama dengan imam diakon di paroki kalian. Terima kasih, Uskup. Kami siap bekerja sama. Oke, kemudian masuklah lagi imam dan diakon. Silakan imam dan diakon. Saya
Saya sebagai Bapak Paroki akan memimpin misa syukur, tapi bisa bukan hanya tugas saya, melainkan tugas kita bersama. Betul, saya akan membantu imam dalam literasi dan mengajak umat untuk pelayanan sosial. Mengunjungi orang sakit, memberikan bantuan untuk yang miskin. Silakan uskup kembali masuk. Tetap tidak uskup dan paus, silakan. Nomor 1 dulu. Kami siap membantu menata altar dan mempersiapkan kor. Kami juga siap mengumpulkan dana kasih untuk saudara-saudari yang membutuhkan. Lihatlah, inilah indahnya hierarki gereja. Paus sebagai gembala universal, uskup sebagai gembala keuskupan, imam sebagai gembala paroki, dan diakon sebagai pelayan. Dan umat yang terlibat aktif dalam hidup gereja. Kami adalah satu tubuh dalam Kristus, dipersatukan oleh hierarki gereja untuk mewartakan kasih Allah. Sekian ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami perkenalkan, nama saya Franciscus Albino Aldo. Di sini kami akan menjelaskan urutan hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah Paus sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia, dan yang kedua uskup. Oke, selamat siang. Salam damai untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Peran hierarki dalam menyelesaikan konflik. Jawaban dari kelompok kami, hierarki dapat membantu menyelesaikan konflik dengan menyediakan struktur dan mekanisme yang jelas untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, seperti otoritas pengambilan keputusan, mediasi dan negosiasi, penetapan sasaran bersama, penerapan aturan dan prosedur. Sekian dari jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Soalnya, tulislah persamaan dan perbedaan hierarki gereja dan kepemimpinan sehari-hari. Persamaannya adalah saya, Margareta Gesya, akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2. Apa tanggung jawab khusus Paus dan uskup dalam kehidupan gereja? Tanggung jawab Paus adalah menjaga ajaran iman dan moral. Tugas paus itu ini, mengajar, memutuskan. Bagaimana cara paus mengajar umat itu? Maka nih, ya, udah memutuskan ya, terus memimpin, jelas yang beliau memimpin umat yang ada di seluruh dunia ini untuk kepalakan gereja universal ini. Nah, kemudian pengambil keputusan iman dan moral. Kemudian menjaga persatuan. Apa
Laki-laki yang dapat saya teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah saya bersemangat dalam melayani di gereja, bekerja sama dengan orang lain, dan menjaga persatuan dalam lingkungan sosial. Oke, ya, itu ya kurang lebih ya. Oke, mari Kita sedikit dari kita beri cintanya untuk aku cinta. Selamat bersertamu.